Syekh Tamim adalah Emir Qatar. Orang-orang biasanya melihatnya bersama Syeikha Jawaher, yang tampil sebagai istri utamanya. Namun kenyataannya, ia memiliki 3 istri dan kabarnya banyak selir. Di balik dinding istana, para istri dikabarkan saling berebut kekuasaan dan pengaruh. Masing-masing berusaha memastikan masa depan putra mereka sebagai penguasa berikutnya. Dan beberapa laporan menyatakan bahwa setelah sebuah skandal, Emir mungkin telah membunuh istri ketiganya. Apa yang sebenarnya terjadi? Rahasia apa yang disembunyikan Emir? Istri yang mana yang sebenarnya memegang kendali? Dan siapa yang didukung oleh Sheikha Moza? Dan siapa yang dia lawan? Tonton video lengkapnya untuk mengungkap drama pribadi yang tidak pernah dibicarakan orang. Mari kita mulai. Keluarga kerajaan Qatar tidak seterkenal dinasti Arab lainnya, dan mereka juga tidak memiliki sejarah yang sangat panjang. Namun meskipun begitu, keluarga ini telah menjadi salah satu keluarga terkaya dan paling berkuasa di dunia. Hal ini terutama karena cadangan minyak dan gas alam Qatar yang sangat besar. Tokoh sentral di balik kekuasaan ini adalah Syekh Tamim bin Hamad Al Thani. Dia menjadi Emir Qatar pada tahun 2013 setelah ayahnya, Hamad bin Khalifa Al Thani, turun tahta. Dia juga merupakan yang pertama dari 3 emir terakhir yang naik tahta tanpa kudeta. Sebelum menjadi emir, Tamim sudah sangat siap. Dia belajar di Inggris dan menjalani pelatihan di Akademi Militer Kerajaan Sandhurst. Dia juga memegang posisi penting di bidang keamanan dan ekonomi, yang membantunya mendapatkan pengalaman sebelum naik tahta. Saat ini, dia dianggap sebagai salah satu tokoh politik dan ekonomi paling berpengaruh di dunia. Dengan kekayaan yang diperkirakan, banyak orang mencapai ratusan miliar dolar. Namun di luar kekuasaan dan kekayaannya, yang membuatnya semakin menarik adalah kehidupan pribadinya. Syekh Tamim memiliki 3 istri, yang mana hal ini diperbolehkan dalam hukum Islam selama mereka diperlakukan secara adil. Dari pernikahan-pernikahan ini, ia memiliki 13 anak, 7 laki-laki dan 6 perempuan. Dan di antara anak-anak ini, salah satunya pada akhirnya akan menjadi penguasa Qatar di masa depan. Istri pertamanya, Syeikha Jawaher, adalah sepupu tingkat 2-nya. Pernikahan mereka berlangsung pada tahun 2005 dan kemungkinan besar diatur sesuai tradisi yang menyatakan bahwa istri pertama seringkali memiliki hubungan keluarga dan biasanya dipilih oleh ibunya. Syeikha Jawaher lahir pada tahun 1984 dan berasal dari latar belakang yang sangat berpengaruh di Qatar. Dia adalah bagian dari keluarga penguasa Al Thani sendiri. Dia memiliki 4 anak dengan emir, 2 putra dan 2 putri. Namun di luar peran tradisional ini, Syeikha Jawaher juga sangat berpendidikan tinggi. Dia meraih gelar magister sastra dari Universitas Qatar, yang memberinya tidak hanya status sosial, tetapi juga pengaruh budaya yang kuat. Istri kedua Syekh Tamim adalah Syeikha Al-Anud. Dia dikabarkan bertemu dengannya di Paris, dan beberapa cerita mengatakan bahwa dia jatuh cinta padanya dan ingin menjalin hubungan. Tetapi dia menolak, yang membuatnya semakin menghormatinya. Kemudian dia memutuskan untuk membawanya ke istana kerajaan dan menjadikannya istri resminya pada bulan Maret 2009. Syeikha Al-Anud juga berasal dari keluarga berpengaruh, dan ayahnya pernah menjabat sebagai duta besar Qatar untuk Yordania, memberinya koneksi yang kuat di kawasan tersebut. Dia sangat berpendidikan, pernah menempuh studi di Universitas Duke di Amerika Serikat, dan kemudian di Institut Studi Politik di Paris. Meskipun menjadi istri kedua, Tamim sangat peduli padanya, dan memastikan dia memegang posisi penting baik di dalam maupun di luar istana. Untuk menunjukkan rasa sayangnya, dia membelikan sebuah istana mewah di Bosporus, Turki, senilai sekitar 100 juta euro, salah satu properti termahal miliknya. Al-Anud telah melahirkan 5 anak, termasuk 2 putra. Istri ketiga emir adalah Nora binti Haitam Al-Dosari, yang dinikahinya pada tahun 2014, setahun setelah menjadi emir. Berbeda dengan istri-istrinya yang lain, sangat sedikit yang diketahui publik tentang dirinya atau kehidupan pernikahan mereka. Kecuali bahwa saat bulan madu, ia dikabarkan menyewa seluruh pantai di Roma hanya untuknya. Syekh Tamim sering bepergian bersama ketiga istrinya dan anak-anak mereka, terutama saat liburan musim panas, ketika ia mengunjungi Majorca dengan kapal pesiar mewahnya senilai 200 juta euro. Sejak Tamim menjadi emir Qatar,
Konflik sengit telah terjadi di antara istri-istrinya tentang siapa yang akan menjadi nyonya istana setelah ibunya, Sheikha Moza. Setiap istri juga berusaha untuk memastikan masa depan putranya sebagai penguasa berikutnya. Di Qatar, kekuasaan tidak otomatis diberikan kepada putra sulung, melainkan kepada putra dari istri yang terkuat. Sheikha Jawaher sekarang dianggap sebagai ibu negara Qatar. Dia adalah satu-satunya istri yang secara rutin mendampingi emir dalam perjalanan resmi internasional dan menerima perhatian paling banyak di rubrik sosial. Terutama karena keanggunannya. Gaya Sheikha Jawaher memadukan modernitas dengan tradisi, menjadikannya ikon mode. Dan dia sering terlihat mengenakan merek seperti Dior atau Chanel. Banyak orang membandingkannya dengan Sheikha Moza, yang dianggap sebagai salah satu bangsawan paling bergaya di dunia. Meskipun dia tidak muncul sesering Moza, Jawaher telah mendirikan berbagai institusi dan tetap menjaga kehadirannya di acara-acara publik. Dia secara aktif mendukung para gadis Qatar, mensponsori upacara kelulusan di Universitas Qatar, dan memberikan penghargaan kepada para siswa terbaik. Desas-desus dari dalam istana emir menyebutkan bahwa Sheikha Moza, ibu Tamim, secara terbuka mendukung Jawaher dan lebih memihaknya dibandingkan dua istri lainnya, karena beberapa alasan. Jawaher adalah sepupu Tamim. Ayahnya merupakan salah satu investor utama di Qatar, dan ibunya adalah salah satu orang kepercayaan terdekat Moza yang membantu mengalihkan kekuasaan kepada Tamim. Karena dukungan ini, banyak yang mengatakan Jawaher adalah yang paling mungkin memenangkan perebutan kekuasaan yang sedang berlangsung di antara para istri. Laporan menunjukkan bahwa dia sudah mulai menggunakan strategi jangka panjang, mirip dengan yang dilakukan Moza, untuk memperkuat posisi putranya yang berusia 18 tahun Hamad, sambil membatasi pengaruh istri-istri lainnya. Dengan bantuan ibu mertuanya, Jawaher dikabarkan mencegah istri-istri lainnya tampil di depan umum, atau memegang posisi sosial seperti yang dia lakukan. Namun, istri kedua Tamim, Al-Anud, juga tampak ambisius dan didukung oleh keluarganya yang berpengaruh. Meskipun ada hambatan yang dibuat oleh Moza dan Jawaher untuk mencegahnya mendominasi, dikatakan di Qatar bahwa Al-Anud adalah yang paling dekat di hati Tamim karena kecantikannya. Di tengah perjuangan yang terus berlangsung untuk mendapatkan pengaruh ini, rumor juga beredar tentang istri ketiga emir, Norah. Beberapa media oposisi mengklaim bahwa setelah skandal yang melibatkan foto Tamim setengah telanjang yang bocor, Norah lah yang bertanggung jawab atas kebocoran itu. Dan bahwa dia diduga memerintahkan agar Norah dibunuh. Menurut klaim-klaim ini, keluarga kerajaan termasuk Sheikha Moza menutupi insiden tersebut dan mengancam keluarga Norah. Seorang tokoh oposisi, Nauf bin Ahmed Al-Thani, anggota keluarga penguasa Qatar, bahkan membagikan apa yang disebut sebagai sertifikat kematian Norah, dan mengklaim bahwa orang yang menembaknya adalah paman dari Sheikha Jawaher. Namun, penting untuk ditekankan bahwa semua ini masih belum terverifikasi. Tidak ada yang pernah dikonfirmasi secara resmi. Dan tidak ada bukti kuat yang mendukung tuduhan-tuduhan ini. Yang pasti, persaingan semacam ini bukanlah hal baru dalam sejarah kerajaan Qatar. Pergulatan serupa terjadi pada masa pemerintahan ayah Tamim, Hamad bin Khalifah, ketika para istrinya bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan masa depan putra-putra mereka. Pada saat itu, Sheikha Moza muncul sebagai pemenang utama, memastikan posisi putra mahkota untuk putranya, Tamim, yang kemudian menjadi emir meskipun dia bukan putra tertua. Hari ini, sepertinya sejarah terulang kembali. Namun untuk saat ini, selama Sheikha Moza masih memegang kendali kekuasaan dengan erat, belum jelas istri mana dari Tamim yang akan keluar sebagai pemenang dalam persaingan ini. Atau apakah Tamim mungkin akan mengubah segalanya dengan menikahi istri keempat, yang bisa semakin memicu konflik tersebut. Jadi, menurutmu, siapa yang akan memenangkan pertarungan diam-diam ini? Dan siapa yang akan mengamankan masa depan Qatar? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Dan itu saja. Jika kamu menikmati videonya dan ingin lebih banyak konten seperti ini, pastikan untuk memberikan jempol di bawah sebagai bentuk apresiasi. Dan jika kamu belum melakukannya, kamu benar-benar harus subscribe, berlangganan ke channel aku, dan aktifkan ikon lonceng, supaya kamu dapat notifikasi setiap kali aku mengunggah video baru setiap minggu. Sampai jumpa di video berikutnya.